api disertai asap tebal membumbung tinggi dari gudang pompa dan gudang genset di Cilincing, Jakarta Utara Jumat malam. Api dengan cepat membesar dan membuat sejumlah pegawai yang bekerja panik serta menyelamatkan diri. Sebuah mobil yang terparkir di dalam gudang serta alat perlengkapan pompa turut terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sebelah kiri saya ini gudang pompa, dan perlengkapannya. Gudang sebelah sini adalah genset. Nah, tadi asal api, titik api awalnya dari mana, Pak? Kalau titik api asalnya dari sebelah kiri, informasi dari masyarakat dari sebelah kiri. Ada penjalaran ke gudang sebelah. Total petugas mengerahkan 17 unit mobil damkar dan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dari ujung sampai ujung. Nih sisa yang depan. Ini apinya lagi merembet ini. Kebakaran Toserba dan gudang sembako Tokma terjadi di Desa Kosambi, Klari sekitar pukul 9 Jumat malam. Menurut warga, api pertama kali muncul dari gudang, lalu dengan cepat menjalar ke bangunan Toserba. Banyaknya material yang mudah terbakar dan sembako membuat api cepat membesar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api selama lebih dari 3 jam, sekaligus mencegah api merambat ke rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun seluruh bangunan dan barang dagangan hangus. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas gabungan. Untungnya tak stop iki mau, Rek. Selamat tak stop iki mau ya, Pak. Suasana menegangkan terekam kamera warga saat kereta api berantas akan melintas di perlintasan Beraan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Meski posisi kereta api sudah sangat dekat dengan jalan raya, palang pintu perlintasan ini ternyata tak kunjung ditutup oleh petugas penjaganya. Dan benar saja, hingga kereta api melintas, palang pintu perlintasan kereta api di ruas jalan nasional ini ternyata tetap tidak ditutup. Ironisnya setelah diperiksa oleh warga, penjaga pintu perlintasan ini ternyata sedang tertidur di dalam posnya. Beruntung warga di sekitar lokasi sigap sehingga tidak terjadi kecelakaan. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat atas kejadian tersebut, dan kami sudah menindaklanjuti atas kejadian tersebut dan melakukan pembinaan. Pihak PT KAI berjanji akan memberikan pembinaan kepada petugas penjaga perlintasan yang lalai agar peristiwa seperti ini tidak terulang. Di Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Insiden bermula saat sebuah mobil minibus diduga menerobos lampu merah di simpang Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Seorang satpam yang berada di lokasi berupaya menegur pengemudi, namun teguran tersebut berujung cekcok dan rekamannya viral di media sosial. Kapolsek Metro Menteng AKBP Brayel Arnold Rondonuwu menyebut kedua belah pihak datang ke pos Pol Tamrin untuk dimediasi dan keduanya sepakat telah saling meminta maaf. Pada saat dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Kemudian terkait dengan pelanggaran lalu lintas dari pengendara akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan berdasarkan rekaman CCTV milik Pemprov DKI, pengemudi terlihat melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemprov DKI juga membuat laporan bahwa mobil tersebut diduga menggunakan plat nomor palsu. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar.
Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk selesaikan secara baik. Ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, padahal dia salah, itu harus diberi sanksi. Pramono meminta agar satpam yang menegur pengemudi tidak dikenakan sanksi atau dipecat. Menurutnya, satpam tersebut justru menjalankan tugas dengan baik dalam menegakkan ketertiban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Insiden bermula saat sebuah mobil minibus diduga menerobos lampu merah di simpang bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Seorang satpam yang berada di lokasi berupaya menegur pengemudi, namun teguran tersebut berujung cekcok dan rekamannya viral di media sosial. Kapolsek Metro Menteng AKBP Braille Arnold Rondonuwu menyebut kedua belah pihak datang ke Pospol Tamrin untuk dimediasi dan keduanya sepakat telah saling meminta maaf. Pada saat dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Kemudian terkait dengan pelanggaran lalu lintas dari pengendara akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakum Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan berdasarkan rekaman CCTV milik Pemprov DKI, pengemudi terlihat melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemprov DKI juga membuat laporan bahwa mobil tersebut diduga menggunakan plat nomor palsu. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan pagi pemirsa, apa kabar hari ini? Selamat pagi Nata. Pagi juga Yasmin. Ini kita semalaman gitu ya, masyarakat Indonesia sebagian besar juga menyaksikan terkait dengan breaking news yang ditayangkan oleh televisi nasional. Betul. Begitu ya, khususnya terkait dengan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang akhirnya resmi ditahan kemarin dibawa dari Kejaksaan Agung menuju ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta ya. Betul, tapi ketika kemarin sempat berbicara juga mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengatakan bahwa dirinya ini dikriminalisasi ya. Nah itu dia, dikriminalisasi. Dan yang menganehkan publik adalah terkait dengan pada saat penangkapan kok nggak menggunakan baju orange, justru pakai baju batik. Ya, ini mau kondangan apa gimana Yasmin? Nah itu dia, itu menjadi tanda tanya juga, dan informasinya sudah ada klarifikasi, katanya itu memang karena terburu-buru dan juga terlalu larut malam sehingga tidak sempat menggunakan baju tahanan layaknya tahanan pada umumnya begitu. Kalau ya. misalnya buru-buru udah larut malam kan harusnya udah pakai baju tidur ya. Kenapa nggak pakai piyama aja? Pakai piyama kan lebih lucu, pakai rompi tahanan. Ini kan pakai batik harus effort dulu. Cari batik yang bagus, yang mungkin yang mahal berapa juta gitu ya, pasti yang pejabat ya kan, terus pakai batik, pakai kancing dan lain-lain, baru pakai rompi tahanan. Tapi ternyata enggak pakai rompi tahanan, alias kayak mau kondangan sih. Tinggal ada backsoundnya ting tang ting boom, ting tang ting boom. Tapi gitu ya. tadi balik itu semua kita pastikan agar kasus ini tetap berjalan on the track sesuai dengan nantinya seperti apa akhirnya putusannya. Yang pasti kita berharap agar pengadilan di Indonesia ini tetap dapat berjalan dengan adil seadil-adilnya. Terutama menyebabkan kerugian negara juga ya akibat kasus ini, miliaran rupiah sejauh ini. Ratusan miliar rupiah, hampir ratusan miliar triliun rupiah yang sudah berhasil diamankan oleh
pihak terkait begitu ya. Dan kita akan membahasnya lebih lengkap pemirsa dalam program Sindo Today, program yang menghadirkan informasi terhangat hari ini. Bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Nata Arman, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Event lari di Bali viral usai diduga memprioritaskan warga negara asing. Usai diperiksa 10 jam, ex-Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan penyidik Kejaksaan Agung. Iran meluncurkan serangan tanpa henti ke pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kembali berhasil mengidentifikasi seorang korban tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa pada Jumat malam. Ya, usai diidentifikasi, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Pemirsa, 1 kantong jenazah korban kapal tenggelam KM Nurul Salsa yang ditemukan berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan kurang dari 12 jam. Korban diketahui bernama Hasbi, berjenis kelamin laki-laki, warga desa Maminasa, Kabupaten Kepulauan Selayar. Usai diidentifikasi, korban langsung diserah terimakan ke pihak keluarga yang diwakili Polres Kabupaten Selayar. Tim DVI gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 3 korban dari 3 kantong jenazah yang diterima. Hingga kini petugas masih mencari 14 korban hilang. Sementara itu, polisi masih terkendala kondisi para saksi untuk penyelidikan tenggelamnya kapal KM Nurul Salsa. Sekarang masih dalam proses penyelidikan. Jadi kalau kendalanya, saya kira karena sebagian saksi juga merupakan korban dari kecelakaan. Ini kita menunggu proses mereka, penyembuhan mereka baik secara fisik maupun secara mental mereka. Pemirsa, marak aksi kejahatan, pemerintah Kota Bandung kembali memberlakukan jam malam untuk pelajar. Jam malam dibatasi hingga pukul 9 malam dan pukul 12 malam pada akhir pekan. Aksi kejahatan jalanan serta tawuran antar geng motor semakin marak terjadi di Kota Bandung yang melibatkan pelajar mulai dari kalangan SMP hingga SMA. Karena situasi yang semakin meresahkan banyak pihak, pemerintah Kota Bandung kembali memberlakukan jam malam untuk para pelajar. Kebijakan jam malam ini akan berlaku permanen sebagai bagian dari upaya untuk menekan angka kriminalitas. Pemkot Bandung menegaskan penerapan jam malam bukan karena pelajar dianggap sebagai pelaku kejahatan, namun untuk melindungi pelajar agar tidak terlibat maupun menjadi korban tindak kriminal yang kerap terjadi pada malam hari. Sekarang mah jadinya permanen. Kemarin kan sempat close sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar. Justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban. Penerapan jam malam bagi pelajar dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Khusus pada malam akhir pekan, pelajar diberikan toleransi untuk berada di luar rumah hingga pukul 12 malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hafal perkalian, seorang guru di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diduga menganiaya sejumlah siswa SD. Korban yang dipukul dengan menggunakan mistar kayu sehingga sejumlah siswa mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mengajar sebuah SD di Lubuk Linggau diduga melakukan kekerasan ke sejumlah siswa. Guru berinisial RP ini diduga memukul sejumlah siswanya dengan mistar kayu atau penggaris panjang berbahan kayu, hingga korban mengalami luka lebam di tangan dan kakinya.
Akibat tindakan kekerasan ini, siswa yang menjadi korban pemukulan mengaku mengalami trauma pasca kejadian. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab oknum guru memukuli para siswanya karena tidak hafal perkalian. Pihak sekolah mengaku baru mengetahui kejadian ini usai orang tua siswa memposting ke media sosial tentang luka lebam anaknya akibat dipukul gurunya. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung memanggil guru RP untuk dimintai klarifikasi dan memanggil siswa serta orang tua siswa guna mengungkap kronologi kejadian. Saya selaku pimpinan di sini sangat menyayangkan kejadian ini dan saya tidak menginginkan adanya kejadian seperti ini. Ya. Jadi karena ini sudah terlanjur, sudah terjadi, kita tidak bisa lagi nela, ya. Jadi gimana caranya ini kita selesaikan dengan cara baik. Sementara itu, orang tua siswa yang tidak terima dengan tindakan penganiayaan ini langsung melaporkan ke SPKT Polres Lubuk Linggau. 5 siswa datang bersama orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu apabila ada korban lain akibat dari perbuatan tersebut akan kita terima laporan. Dugaan penganiayaan ini masih ditangani pihak kepolisian. Selanjutnya, penyidik akan memeriksa para korban, saksi maupun pihak terlapor guna mengungkap secara utuh kronologi kejadian sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Pemirsa, viral di media sosial memperlihatkan seorang pelajar datang ke kantor cabang bank di Lubuk Pakam menggunakan troli pasien untuk mengurus administrasi program Indonesia Pintar. Ada luka adanya KTP elektronik. Pasien sakit harus datang ke bank. Pemirsa, inilah kehadiran pelajar menggunakan ambulans dan troli pasien menuju ke bank untuk mengurus administrasi Indonesia Pintar. Netizen banyak menyayangkan dan juga turut prihatin. Pasalnya, siswa tersebut tengah terbaring sakit namun dipaksakan menggunakan tempat tidurnya menuju bank. Namun atas peristiwa ini, pihak Bank BNI tegaskan kedatangan siswa bukan atas arahan petugas. Pasien harus dibawa ke bank. Sedang bed rest. Viral, siswi SMP seberangi sungai berarus deras memakai tali di Aceh. Akibat jembatan utama putus diterjang banjir bandang memaksa anak-anak mempertaruhkan keselamatan demi bisa berangkat sekolah. Sebuah video memperlihatkan seorang siswi sekolah menengah pertama nekat menyeberangi sungai berarus deras hanya dengan menggunakan seutas tali di Aceh. Video ini pun mendadak viral di media sosial. Aksi berbahaya ini merupakan cerminan kondisi memprihatinkan yang harus dihadapi oleh warga dan para pelajar di Desa Pendawi, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Akibat jembatan utama putus diterjang banjir bandang pada November 2025, jembatan hanyut serta badan jalan amblas membuat total 6 desa mengalami isolasi total selama berbulan-bulan. Demi menyambung kembali aktivitas harian, warga berinisiatif membangun jembatan tali darurat secara swadaya sebagai satu-satunya jalur penghubung alternatif. Kondisi ini memaksa anak-anak mempertaruhkan keselamatan demi bisa berangkat sekolah. Dari Gayo, Aceh, iNews melaporkan. Nah, itu dia menjadi semacam kecambuk juga ya bagi pemerintah setempat begitu ya melihat kondisi nyata di lapangan anak-anak yang harusnya dijamin keselamatannya apalagi untuk menuntut ilmu begitu ke sekolah tapi harus memperjuangkan keselamatan begitu ya, bertaruh nyawa untuk bisa ke sekolah. Betul. Sementara kita lihat banyak banget pejabat-pejabat yang saat ini sedang flexing entah itu keluarganya kemudian juga korupsi merajalela kemana-mana dan lain-lain sementara tanpa melihat bahwa masih ada loh daerah-daerah terpencil yang memang membutuhkan bantuan terutama akses jembatan untuk sekedar mereka berangkat ke sekolah. Semoga aja dengan adanya hal ini pemerintah daerah setempat bisa melihat membuka mata lebar-lebar untuk bisa memperbaiki dari jembatan untuk bisa dilewati kembali dengan aman dan juga nyaman untuk para masyarakat ataupun anak-anak sekolah. Ya, betul sekali. Kita ke informasi berikut ya pemirsa. Event lari di Bali viral usai diduga memprioritaskan warga negara asing. Bahkan kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditujukan ke WNI di Indonesia.
Dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan dengan warga negara Indonesia. Anggota DPD Bali Niluh Jelantik juga buka suara di media sosialnya dan kami menyesalkan peristiwa ini. Tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali sangat meresahkan dan juga seenaknya. Yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA-WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Ditunggu ya. Pemirsa, aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambasador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik di Tipideksus Barreskrim Polri. Pemirsa, uang sebesar 5,25 miliar rupiah itu disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan honor untuk Dude Herlino sebagai brand ambassador sejak tahun 2022 hingga 2025. Alhamdulillah, bersyukur bisa memberikan kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya. Bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan sudah ngumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti di hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi ya, pembalian kepada uang itu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado. JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar 18 miliar rupiah serta emas seberat 98 gram.
Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.